أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dengannya alhamdulillah kita bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat-nikmat tersebut selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja dari kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Para hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu bahasan penting, yaitu sirah nabawiyah, sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang Islamnya Hamzah. Benar kan ya? Islamnya Hamzah. Masih ingat sebab masuk Islamnya Hamzah? Hamzah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih ingat gak? Kan gak ujuk-ujuk begitu saja Hamzah masuk Islam. Ingat Nabi SAW disakiti oleh Abu Jahal yang dilempar dengan batu sampai pecah kepala Nabi SAW berdarah. Lalu kemudian informasi kejadian itu sampai ke telinga Hamzah, pamannya, sekaligus teman main dulu waktu masih kecil. Gak terima pamannya, keponakannya disakiti. Ketika itu Abu Jahal sedang nongkrong dengan teman-temannya di Masjidil Haram. Datang Hamzah yang sudah mempersiapkan diri untuk berburu. Dia saat itu sedang membawa busur panah. Lalu kemudian busur panah itu diketok ke kepalanya Abu Jahal, sampai kepala Abu Jahal juga berdarah. Nah, melihat kejadian itu teman-teman Abu Jahal sebenarnya nggak terima, tapi Abu Jahal mereda emosi kemarahan teman-temannya seraya mengatakan, saya yang salah, kata Abu Jahal, karena saya terlalu berlebihan mengganggu Muhammad. Tidak hanya menyakiti dengan lisan, tapi saya juga menyakiti Muhammad dengan tangan. Lalu kemudian ini adalah balasan daripada apa yang saya lakukan kepada Muhammad. Nah, ada satu kata yang tidak bisa dilupakan oleh Hamzah, yaitu di saat setelah beliau mengetok, bukan mengetok, apa namanya itu? Mukul. Kalau ngetok mungkin dikit gitu. Ini mukul sampai berdarah kepala Abu Jahal. Nah, saat selesai mukul kepala Abu Jahal, ada satu kalimat yang keluar dari mulut Hamzah mengatakan, apa kata beliau? Tashtum ibna akhi wa ana ala dinih. Kamu berani-beraninya mencoba untuk menyakiti, menghina keponakanku, padahal aku berada di atas agamanya. Di saat itu Hamzah belum masuk Islam.
Tapi kata-kata itu menjadikan Hamzah tidak tenang ketika beliau sudah pulang ke rumah. Beliau mencoba untuk ke kamar istirahat, juga tidak merasakan ketenangan itu. Pada akhirnya beliau datang ke Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun menyambut dengan begitu senang, bergembiranya Nabi SAW. Ini pertanda bahwa Hamzah masuk Islam. Di saat itu juga Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Baik, 3 hari kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Disinilah mulai Islam itu semakin kuat. Yang tadinya Islam itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan mungkin Nabi Muhammad SAW sudah mulai terang-terangan, karena sudah direkomendasikan oleh pamannya Abu Thalib. Silahkan untuk berdakwah, saya yang akan pasang badan. Abu Thalib ketika itu. Tapi sahabat-sahabat yang lain tidak berani. Nggak berani menampakkan keislamannya, nggak berani sholat di depan Ka'bah, nggak berani tawaf, nggak berani nongkrong bersama Nabi SAW ngaji kayak gini, nggak berani. Kapan mulai umat Islam itu berani menampakkan keislaman mereka? Ketika 2 sosok sahabat Nabi SAW yang kuat ini masuk Islam, Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kita akan bahas tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ada 3 sebab Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Pertama, tentunya karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena rasa iba Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat kaum muslimin yang dizalimi, disakiti. Sejelek apapun manusia, sekejam apapun manusia, ternyata Umar bin Khattab ketika itu masih memiliki hati nurani yang bersih. Sehingga beliau melihat betapa besarnya perjuangan umat Islam ketika itu ingin menyelamatkan agamanya. Dan ini membuat hati Umar tersentuh. Melihat kejadian-kejadian umat Islam dipukuli, dicambuk, disiksa. Itu ternyata kejadian-kejadian seperti itu menjadikan Umar bin Khattab tersentuh. Ya, kalau misalnya di zaman kita sekarang ini kita melihat ada kajian yang dibubarkan, kajian yang tidak boleh diberlangsungkan, ada masjid yang di sana dimakmurkan, lalu kemudian dihalang-halangi untuk dibangun. Kadang ada orang-orang yang pertama dia benci dengan dakwah-dakwah seperti itu, tapi kemudian dia merenungi sendiri gitu. Emang ada apa sih dengan kajian-kajian seperti itu? Emang ada apa sih dengan masjid itu? Dia pengen cari tahu. Kemudian kadang-kadang tersentuh hati kecilnya itu, hati nuraninya ternyata bisa nyuh juga melihat kondisi-kondisi seperti itu. Itulah yang terjadi pada Umar bin Khattab. Sebab yang ketiga adalah karena adiknya sendiri, adik kandungnya bernama Fatimah. Nanti kita akan ceritakan sedikit 3 sebab Umar bin Khattab masuk Islam ini. Yang pertama karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar. Yang pertama adalah Umar bin Khattab, yang kedua Ammar bin Hisham, yang disebut dengan lebih dikenal dengan Abu Jahal. Ternyata 2 sosok ini adalah 2 sosok yang sangat memberikan pengaruh besar di Mekah, Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Rasul SAW memilih, ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini, dakwah Islam ini dengan masuk Islamnya salah satu dari 2 Umar ini. Lalu kemudian yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak berapa lama Rasul SAW berdoa, lalu ada satu perjalanan hijrah. Ketika itu satu keluarga yang ingin pergi ke Habasyah. Ini pada tahun ke-6 ya. Tahun ke-6 Rasul diangkat menjadi nabi. Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Tahun ke-6 kejadian ini.
Nah, siapa dia? Ada namanya Lailah. Kemudian suaminya bernama Amir, anaknya masih kecil digendong namanya Abdullah. Nah, Amir ini karena memang tidak bisa keluar dari rumah itu, rombongan begitu satu keluarga nanti ketahuan, karena di setiap sudut apalagi jalan utama, jalan lintasnya itu pasti dijaga dengan ketat oleh orang-orang kafir Quraisy. Siapa orang yang keluar dari kota Mekah ini anggaplah kota Mekah ini, meja ini. Nah, itu mana jalan keluarnya? Karena kota Mekah ini dia wadi, apa itu wadi? Lembah. Jadi lembah, sekelilingnya gunung. Kota Mekah itu sekelilingnya gunung, ini lembah. Nah, kalau mau keluar memang ada jalan lintasnya yang tidak perlu harus naik turun gunung. Cuma jalan-jalan seperti itu sudah dijaga ketat. Mau nggak mau, Lailah ketika itu menggendong anaknya Abdullah masih kecil, ya di bawah 2 tahun. Karena jalan utama sudah dikepung, maka Lailah ini mencoba untuk keluar dari Mekah, naik gunung turun. Dan kita jangan bayangkan gunung yang dinaiki oleh seorang perempuan, sahabat perempuan itu, gunung yang ada di Indonesia ini. Kalau dia ada di Indonesia ini mungkin gampang dan mudah, karena banyak pepohonannya, bisa berteduh. Jadi naik pun bisa ada pegangannya, bisa berpegangan dengan pepohonan. Kalau di Arab, gunungnya itu batu, total batu, dan tidak ada, ya sepertinya suatu hal yang tidak mungkin perkara itu dilakukan oleh perempuan. Tapi karena seorang perempuan yang azam, tekadnya sangat kuat untuk menyelamatkan agamanya, dia daki gunung yang seakan-akan gunung itu tidak mungkin dilakukan oleh perempuan. Nah, ketika sampai ke gunung, turun mungkin agak lebih mudah. Ketemulah dengan Umar bin Khattab. Setelah bertemu dengan Umar bin Khattab, Lailah Ummu Abdillah ini mulai khawatir, takut. Udahlah, putus harapan. Tadi ingin mencari jalan agar selamat dari kepungan ini, malah ketika turun ketemu dengan orang yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam, Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini kalau kita gambarkan sebelum beliau masuk Islam, ini orangnya sangat kejam. Beliau ini sangat kejam kepada umat Islam. Jadi umat Islam kalau diketahui ini muslim, ini muslimah, dia nggak main sentil lagi, nggak dijewer sama dia. Udah main tampar, main pukul, main tendang. Dan Umar bin Khattab itu dalam riwayat diceritakan, ketika ada hamba sahaya, misalnya temannya Abu Jahal. Jadi ketika itu yang banyak masuk Islam itu adalah hamba-hamba sahaya, orang-orang lemah. Abu Jahal misalnya, siapa yang masuk Islam? Khabbab bin Al-Arad. Nah, ketika masuk Islam Khabbab ini misalnya, ini Umar pun ikut menyiksanya. Dan Umar itu tidak pernah berhenti menyiksa sampai ketika matahari tenggelam. Bayangkan berapa lama umat Islam ketika itu berjam-jam dijemur, disiksa, dipukuli, ditendang. Nah, itu gambaran bagaimana bencinya Umar kepada umat Islam. Nah, ketika Lailah Ummu Abdillah yang bernama Lailah turun dari gunung bertemu dengan Umar bin Khattab, beliau sudah putus asa, udahlah, menyerahkan diri, apapun yang dilakukan oleh Umar terserahlah. Namun ada satu perkara yang sangat mengagetkan. Ternyata Umar bin Khattab tidak menyakiti, tidak memukul, tidak mengintimidasi, bahkan Umar mendoakan. Ketika turun, Umar cuma sekedar bercakap, ya berbicara, interaksi dengan Lailah. Apa yang kau lakukan, Lailah? Lailah pun menjawab dengan jujur, saya naik gunung, turun gunung untuk meninggalkan kota Mekah. Saya tidak nyaman beribadah di kota ini. Saya tidak merasa tenang beragama di kota ini. Saya akan pergi hijrah ke Ethiopia, Habasyah. Lalu kemudian Umar pun berpikir sejenak, kok ada orang yang seperti ini? Emang agama apa sih yang disampaikan oleh Muhammad itu? Kok sampai seperti ini doktrinnya, seakan-akan Lailah ini sudah melupakan
kenikmatan-kenikmatan yang mungkin sudah dia miliki di kota Mekah. Dia harus rela untuk meninggalkan keluarganya, dia harus rela untuk meninggalkan hartanya, dia harus rela untuk meninggalkan kebahagiaannya yang sudah dia bangun sejak lama di Mekah. Ada apa dengan umat Islam ini? Kok sampai seperti itu perjuangan mereka untuk menyelamatkan agama dan keyakinan yang diajarkan oleh Muhammad itu? Mulai ada ketertarikan, pertanyaan-pertanyaan itu mulai timbul pada Umar bin Khattab. Ada apa dengan umat Islam ini? Nah, ketika Umar merasa bersimpatik, merasa empatilah melihat kondisi umat Islam ketika itu, akhirnya dibiarkan tuh Lailah. Ya sudah, silahkan pergi. Didoakan oleh Umar, semoga kamu selamat di jalan. Nah, di mana suaminya Amir tadi bin Rabi'ah sudah menunggu di satu tempat yang sudah disepakati. Kami nunggu di sini, kata Amir suaminya. Sampailah Lailah bertemu dengan Amir. Amir kaget. Kenapa kok lama sekali? Seharusnya kan kalau dari rumah menuju tempat ini mungkin ya, misalnya kan 2 jam doang. Kamu udah sampai 1 harian ini saya nunggu di sini 1 harian. Ceritalah Lailah tadi. Saya tidak bisa jalan utama, karena kalau melewati jalan utama saya akan ditangkap. Sehingga saya harus naik gunung dulu, turun lagi. Kemudian saya berhenti lama karena dicegat oleh Umar bin Khattab. Kaget suaminya. Terus apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Kata Lailah mengatakan, Umar tidak menyakitiku, tidak memukulku, tidak menangkapku, tidak ngapain. Bahkan aku didoakan oleh Umar. Suaminya nggak percaya. Enggak, itu bukan Umar itu. Itu kalau Umar kamu ditangkap, bahkan mungkin kamu akan dibawa dan disiksa. Nggak mungkin kamu dibiarkan dan dilepaskan begitu saja. Nggak percaya suaminya. Lalu kemudian ada satu ungkapan yang keluar dari suaminya Lailah ini, mengatakan saking tidak percayanya Umar itu masuk Islam, dia mengatakan, Umar masuk Islam, saya tidak percaya. Sampai keledainya Umar itu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, sampai onta Umar itu masuk Islam, baru saya yakin bahwa Umar masuk Islam. Saking mustahilnya ketika itu umat Islam mendengar berita Umar masuk Islam. Saking mustahilnya. Mereka mengeluarkan satu ungkapan, saking tidak mungkinnya Umar masuk Islam, sebagaimana tidak mungkinnya keledai dan onta masuk Islam. Mungkin tidak keledai masuk Islam? Bisa nggak keledai asyhadu an la ilaha illallah? Nggak mungkin. Onta bisa nggak? Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Nggak bisa. Onta nggak bisa mengucapkan itu. Saking tidak mungkinnya Umar bin Khattab masuk Islam, nggak percaya. Baik, itu kejadian atau sebab yang kedua kenapa Umar bisa masuk Islam, karena melihat kejadian-kejadian, situasi-situasi umat Islam yang sangat menyedihkan ketika itu. Sekarang sebab yang ketiga. Nah, di sinilah puncaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengikrarkan syahadatain. Yaitu ketika Umar bin Khattab sudah mulai sudah mulai bosan juga dengan kondisi umat Islam yang semakin hari semakin bertambah. Kekhawatiran Umar dan orang-orang Quraisy ketika itu sudah besar. Ini Muhammad kalau dibiarkan sudah banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh Muhammad ini. Keluarga yang tadinya hidup harmonis, rukun, damai, sekarang mereka terpecah belah. Suami istri bercerai, anak meninggalkan orang tua mengusir anaknya. Ini Muhammad benar-benar ajarannya menimbulkan perpecahan. Ketika itu bukan hanya perpecahan umat, bukan hanya perpecahan suku, bahkan keluarga pun jadi terpecah berai. Maka Umar tidak terima itu. Sampai ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mempersiapkan diri untuk duel dengan Muhammad, 1 lawan 1. Nabi Muhammad SAW juga bukan orang yang lemah. Nabi Muhammad memiliki postur tubuh yang gagah, kemudian dikenal dengan orang yang kuat. Makanya ketika
ada yang mengajak gulat Nabi Muhammad SAW yang badannya tinggi besar, dapat dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi Muhammad juga terlatih dalam disiplin peperangan, beliau juga hebat. Nah, Umar juga tahu nih, yang dihadapinya bukan sosok orang yang biasa. Ketika itu Umar sengaja dari rumah mempersiapkan diri berpakaian dengan pakaian perang. Dan pakaian itu tidak akan mungkin dipakai oleh Umar kecuali menghadapi sosok orang yang serius. Karena Umar kalau keluar dengan pakaian biasa saja, paling senjata yang dia miliki, pedang, dia bawa kemana-mana, itu biasa. Tapi ketika Umar bin Khattab berpakaian begitu rapi, berpakaian perang, helm, baju perang yang dilapisi besi, semua dipakai oleh Umar dengan membawa pedangnya, diseret-seret pedangnya. Ketika itu keluarlah Umar dari rumah, dilihat oleh seseorang yang bernama Naim bin Abdullah. Naim bin Abdullah ini ternyata sudah masuk Islam, tapi masih menyembunyikan keislamannya. Takut kalau ketahuan masuk Islam dia akan disiksa. Nah, ketika dia melihat Umar keluar dalam kondisi serius, marah besar, kelihatan dari wajahnya. Lalu kemudian Naim ini iseng-iseng nanya, "Wahai Umar, mau kemana? Kok sepertinya rapi sekali pakaiannya, seakan-akan mau pergi berduel gitu." Kata Umar menjawab, "Saya akan cari Muhammad. Saya akan bunuh Muhammad. Siapapun yang mengetahui informasi di mana Muhammad, tolong beritahu saya." Kaget kan Naim bin Abdullah ini, karena dia sudah masuk Islam, kaget, takut terjadi apa-apa dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Naim bin Abdullah ini? Dia buat strategi agar bagaimana Umar mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Muhammad di hari itu. Lalu kemudian Naim punya ide. Idenya adalah, "Wahai Umar, ngapain lo urus-urus Muhammad? Tuh, adikmu sendiri, Fatimah, itu sudah masuk Islam. Satu keluarga. Suaminya Sa'id bin Zaid. Ini Sa'id bin Zaid ini sahabat Nabi SAW, salah satu dari 10 sahabat yang masuk ke dalam surga dijamin oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar di surga, Umar di surga, kemudian Utsman di surga, Ali di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Ada 10, di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini adalah iparnya Umar bin Khattab, salah satu sahabat dari sekian, dari 10 tadi, dijamin langsung oleh Rasulullah masuk surga. Itulah iparnya Umar. Ketika itu sudah masuk Islam, tapi masih menyembunyikan keislamannya, takut diketahui oleh Umar. Dibongkar sama Naim bin Abdullah. Naim bin Abdullah ini juga sudah masuk Islam, tapi karena jika dibiarkan Umar tadi bertemu dengan Muhammad, khawatir terjadi sesuatu dengan Nabi Muhammad, Naim tidak menyukai itu. Akhirnya Naim mengarahkan kepada saudaranya dulu diurusin. Tidak mungkin nih Umar berani membunuh adiknya sendiri. Mending kita arahkan ke adiknya dulu. Ternyata benar. Karena Umar sudah dalam kondisi emosi, kemudian Umar berpaling, yang tadi tujuannya misalnya ke rumah Nabi Muhammad SAW, dia langsung belok ke rumah adiknya, ke rumah iparnya. Ketika itu didapatilah sekeluarga ini sedang belajar ngaji. Masya Allah, sedang belajar ngaji. Ngundang seorang ustadz secara privat, karena waktu itu belum berdakwah secara terang-terangan begini, duduk dijelaskan oleh Nabi, wahyu turun dibacakan oleh Nabi, belum. Ketika itu masih secara tersembunyi. Siapa guru ngajinya? Guru ngajinya adalah Khabbab bin Al-Arat, mantan budak yang dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan. Ini adalah budaknya Abu Jahal, kemudian dibeli oleh Abu Bakar, dibebaskan oleh Bakar. Kemudian Khabbab ini belajar, kemudian banyaklah ilmunya, banyak hafalan Al-Qur'annya. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengajarkan beberapa keluarga, di antaranya keluarga Fatimah ini. Fatimah, siapa Fatimah tadi ini? Ya, adiknya Umar radhiyallahu taala anhu. Baik. Nah, ketika sampai Umar depan pintu, karena pintu ini dalam kondisi tertutup rapat, digedor oleh Umar begitu kencangnya, dan tahu
Fatimah bahwa ini datang adalah Umar, karena belum sampai sekitar 3 meter 4 meter saja sebelum sampai di pintu itu, nih hentakan kaki Umar sudah terdengar. Orang pakai baju berat, baju perang berat, hentakan kakinya aja dalam kondisi marah itu sudah terdengar oleh orang di dalam rumah. Belum lagi dia menggedor, menggoncang pintunya begitu kencang dan keras. Lalu kemudian Fatimah yang pertama sekali yang beliau lakukan adalah menyelamatkan guru ngajinya. Disembunyikan oleh Fatimah guru ngajinya. Karena khawatir kalau nanti ada di situ, yang pertama sekali menjadi sasaran dari kekesalan Umar bin Khattab adalah guru ngajinya. Inilah biang keroknya menyebabkan adik saya masuk Islam. Khawatir yang pertama sekali dibunuh adalah guru ngaji. Jadi yang pertama selamatkan itu siapa? Guru ngajinya. Jadi kalau antum nanti guru ngajinya diancam oleh orang, bela nggak? Atau antum pada lari juga misalnya kita kan nggak tahu, tiba-tiba ada orang nyerang, antum lari duluan atau guru ngajinya yang diselamatkan? Atau selamatkan diri masing-masing? Hah? Itu tidak dilakukan oleh orang-orang soleh kita terdahulu. Guru ngajinya diselamatkan dulu. Nah, setelah masuk digedor pintu itu sampai copot, lalu kemudian masuk Umar, melihat kondisi rumah tersebut. Ini baru sedang ada pelajaran ini, karena dilihat oleh Umar ada lembaran-lembaran yang dipegang oleh Fatimah. Nah, ketika lembaran-lembaran waktu itu belum menjadi Al-Quran 30 juz ya, masih lembaran 1, 2 gitu lembarannya. Nah, dilihat oleh Umar bin Khattab. Tapi sebelum Umar menanyakan lembaran apa itu, karena terpancing emosi Umar ini, lalu kemudian Umar mencekik iparnya Sa'id bin Zaid tadi, dicekik untuk menanyakan kebenaran, apa kalian sudah mengikuti Nabi Muhammad, apakah kalian sudah mengikuti agama Muhammad. Istri yang sayang dengan suami tidak terima suaminya disakiti. Akhirnya Fatimah meminta Umar, lepaskan, jangan sakiti suami saya. Umar tanpa menyadari hal itu, dia menepis. Ya, bisa digambarkan kan ya? Tangan Umar mencekik sampai sampai terangkat gitu iparnya. Nah, dilihat oleh Fatimah istrinya, tidak tega melihat suaminya disakiti seperti itu, dia minta diturunkan. Udah, jangan. Jadi Umar karena melihat adiknya tadi ini mencoba untuk menghalanginya, tanpa sengaja Umar menepis. Cuma menepis gini, nggak mukul. Jadi nggak sengaja gitu. Ditepis oleh Umar, kenalah pipinya Fatimah tadi. Sampai mental Fatimah ini. Itu baru nyenggol doang dikit, belum mukul benaran. Cuma kalau kita ini? Cuma angin doang kalau kita gini ya. Sampai mental Fatimah tadi. Kemudian suaminya ini saking dia melihat adiknya tadi dalam mental, suaminya ditendang sama dia. Ditendang sampai mental juga suaminya. Lalu kemudian dia lihat, datang lagi rasa iba. Sekali lagi datang lagi rasa iba Umar bin Khattab, timbul lagi. Kok saya memperlakukan hal yang sekejam ini kepada keluarga saya sendiri? Bahkan kepada adik saya yang masih ada hubungan darah daging dengan saya. Karena ketika itu Umar melihat kondisi Fatimah ini, karena tamparan tidak sengaja tadi, karena Umar dikenal dengan orang yang tidak pernah menyakiti perempuan, gak pernah menyakiti perempuan. Ketika dilihat adiknya tersakiti tanpa sengaja, dia pun merasa menyesal, merasa iba melihat kondisi yang seperti itu. Sampai dalam riwayat itu diceritakan, walaupun ada yang melemahkan riwayat ini, sampai berdarah bibirnya Fatimah itu, nggak tahu lukanya di dalam atau apa, tapi terlihat berdarah. Dan ada riwayat yang menjelaskan antingnya Fatimah itu sampai copot, sampai jatuh, anting yang dipakai itu sampai jatuh. Melihat kondisi seperti itu, mulai iba lagi Umar, kemudian terdamlah amarahnya itu mulai menurun, langsung drastis hilang. Amarahnya itu melihat kondisi adik iparnya yang mental di sana, adiknya sendiri yang terpelanting juga gara-gara pukulnya tadi. Lalu kemudian Umar berpikir lagi, apa yang menjadi sebab, doktrin apa yang diajarkan oleh Muhammad ini, kok bisa ada pengikutnya bisa mempertahankan begitu teguh ajarannya gitu.
Sama sekali tidak ada goyah gitu. Nah, muncullah pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kemudian dilihat yang tadi ada beberapa lembaran-lembaran yang dipegang oleh Fatimah karena dipukul berserakan, dikutip lagi oleh Fatimah dengan cepat, dikutip lagi, kemudian langsung disembunyikan lagi oleh Fatimah. Itulah menjadi pertanyaan oleh Umar. Wahai Fatimah, lembaran apa itu yang kamu ambil, kutip, kemudian disembunyikan di punggungmu? Kata Fatimah, ini adalah Al-Quran. Boleh nggak saya lihat? Kata Fatimah, nggak boleh. Kamu dalam kondisi najis. Kalau mau pulang mandi dulu. Tiba-tiba Umar bisa patuh dan mendengarkan permintaan daripada adiknya tadi. Langsung pulang. Ketika itu juga Umar pulang, buka baju besinya, dia mandi, dibersihkannya badannya, datang lagi ke rumahnya Fatimah agar diberikan itu lembaran-lembaran apa. Setelah Umar melakukan hal itu semua, lalu kemudian guru ngajinya tadi sudah punya feeling. Ini ada kemungkinan Umar sudah mulai tertarik dengan Islam nih. Datang Umar memberanikan diri, Khabbab bin Al-Arat keluar dari persembunyiannya. Ketika diberikan lembaran tersebut, ternyata yang dilihat dalam catatan lembaran-lembaran itu adalah surat Toha. Surat apa? Surat Toha. Jadi dibacakan oleh Umar bin Khattab, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga sampai ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sampai pada ayat yang ke-14, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Toha ma anzalna alaikal qur'ani litashqa. Toha itu artinya ya Toha, kemudian tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk menyengsarakanmu wahai Muhammad, illa tadhkiratan, kecuali hanya sekedar pengingat bagi orang-orang yang tunduk dan patuh, takut kepada Allah dan seterusnya. Ternyata didengar oleh Umar surah ini dari ayat pertama sampai seterusnya mulai tambah hilang, redah sama sekali amarah yang tadi menggebu-gebu untuk membunuh Nabi Muhammad, hilang sama sekali. Kesempatan ini diambil langsung oleh Khabbab bin Al-Arat. Lalu kemudian Umar bertanya kepada keluarga tersebut, dan termasuk di situ ada Khabbab, bisakah kalian menunjukkan di mana sekarang Muhammad itu berada? Lalu Khabbab mengatakan, saya tahu saat ini Nabi Muhammad di mana. Ternyata Nabi Muhammad SAW ketika itu masih di tempat persembunyian, di satu rumah yang menjadi tempat belajarnya kaum muslimin ketika itu. Masih ingat apa namanya? Rumah siapa yang jadi pesantren pertama? Masya Allah. Rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ini masih pemuda, Masya Allah. Sahabat ini masih muda banget. Dalam riwayat itu ceritakan masih 18 tahun lah umur beliau ini. Tapi beliau punya rumah memang dekat dengan Ka'bah. Kemudian rumah beliau ini 2 lantai. Lantai bawah itu khusus memang untuk belajarnya kaum muslimin secara sembunyi-sembunyi. Di lantai 2 tempat keluarga beliau, kemudian ada satu tempat kamar khusus untuk mengintai keadaan di sekitar rumah Al-Arqam ini aman atau tidak. Jadi kalau ada sesuatu yang mencurigakan, pengintai ini akan langsung menginformasikan kepada sahabat-sahabat itu ada hal-hal yang akan membahayakan. Ini sahabat-sahabat yang lagi belajar harus bubar. Harus bubar, kalau enggak ketangkap nanti. Nah, itulah guna lantai 2 itu untuk memantau kondisi sekeliling rumah Al-Arqam. Nah, karena Umar bin Khattab ingin ditunjukkan di mana saat ini keberadaan Muhammad, Khabbab pun mengatakan, wahai Umar, saya tahu. Ayo, saya akan ajak kau menuju Nabi Muhammad di mana sekarang beliau berada. Dibawa oleh Khabbab tadi. Khabbab saking senangnya dengan Umar bin Khattab, sudah ada tanda-tanda simpatis lah dari Umar ini terhadap Islam dan umat Islam. Khabbab pun merangkul
merangkul, megang tangan Umar dengan senangnya. Pemandangan itu dilihat oleh apa tadi? Yang petugas yang pengintai tadi kan, pengintai yang lantai 2 tadi melihat dari kejauhan, oh itu Umar. Di sampingnya ada Khabbab. Karena salah paham, si pengintai pun mengira bahwa Khabbab sudah ditahan. Khabbab tertangkap oleh Umar bin Khattab. Lalu kemudian informasi itu langsung disebarkan oleh pengintai tadi kepada para sahabat yang sedang belajar kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai sahabat-sahabat yang lain, Khabbab telah ditangkap oleh Umar bin Khattab. Saya melihat dari kejauhan, sepertinya dia akan menuju ke sini. Ketika itu Umar memang di mana-mana, kemana-mana beliau membawa senjata itu. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menenangkan para sahabat, karena Nabi juga sudah melihat ada pertanda baik bahwa Umar adalah salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan pada sahabat-sahabatnya, tenang. Kalian tidak perlu takut, tidak perlu bubar. Karena saya tahu kedatangan Umar saat ini ngapain. Hamzah tidak tenang ketika itu, takut terjadi sesuatu dengan Nabi Muhammad. Kata Hamzah mengatakan, wahai Rasulullah, biarkan aku yang menghadapi Umar. Karena Umar kalau sudah dihadapkan dengan Hamzah, ini sampai sebulan pun mereka duel nggak akan selesai, nggak akan tahu siapa kalah siapa menangnya. Sama-sama hebat, sama-sama kuat. Andai kata diringkan mereka ini berdua, mungkin sampai berjam-jam pun nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Kata Hamzah mengatakan, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, biarkan aku yang menghadapi Umar. Kata Nabi Muhammad SAW, nggak usah. Lalu diyakinkan lagi oleh Hamzah. Kata Hamzah mengatakan, ya Rasulullah, in kana jaa yuridu khairan bazalnahu lahu. Wahai Rasulullah, andai kata kedatangan Umar ini, dia datang menginginkan kebaikan, kita akan balas, kita akan sambut ahlan wa sahlan. Namun kata, wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi. Tapi kalau dia datang saat ini menemui kita menginginkan keburukan, maka akan aku bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Bukan tanggung-tanggung ancaman Hamzah. Dia bawa pedang Umar nih. Kalau dia datang untuk keburukan, untuk membahayakan kita, terutama engkau wahai Rasulullah, biar aku menghadapkannya, dan aku pastikan pedang yang dia bawa itu, itulah pedang yang akan membunuh dia. Hamzah radhiyallahu taala. Begitu hebatnya sikap Hamzah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah Hamzah, ini tugas saya. Hamzah juga tidak merasa tenang. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang lain, tolong kalian sembunyikan Hamzah ini. Artinya jangan sampai Hamzah terlihat oleh Umar. Takut nanti tidak terkontrol emosi, jadi mereka berperang gitu, berantem. Nah, ketika mulai dekat Umar ke pintunya rumah Al-Arqam tadi, kemudian dipersilahkan masuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Hamzah disembunyikan, kemudian Nabi SAW langsung menghadapi Umar tadi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Umar nih berhadapan langsung, hadap-hadapan ini Nabi Muhammad, ini Umar. Ketika itu Umar tiba-tiba enggak bisa mengangkat tatapan matanya melihat Rasulullah. Beliau malu, tertunduk begini, tunduk aja. Umar ini sama sekali tidak terlihat kegagahannya di depan Nabi SAW. Langsung tertunduk, tersipu malu di hadapan Nabi SAW begini. Biasanya begitu gagah perkasanya Umar bin Khattab di depan Nabi, ketika itu langsung tertunduk begini. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Dalam riwayat diceritakan bahwa Nabi SAW memegang pundak Umar, dipegang dengan kencangnya oleh Nabi SAW. Lalu kemudian digoncang oleh Nabi SAW, digoyang begini. Apa kata Nabi SAW? Ama anta muntahiyan ya Umar hatta yanzilullah bika hatta yunzila Allahu bika minal khizyi wan nakal ma nazala bil Walid bin Mughirah. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Umar, sambil menggoncang begini,
Kapan engkau berhenti wahai Umar untuk menyakiti umat Islam ini? Kapan lagi waktunya kamu berhenti wahai Umar? Kalau kita, kapan lagi kamu bertaubat wahai Umar? Hatta yunzil, apakah kamu ingin menunggu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan nakal itu, balasan-balasan buruk kepadamu, kesengsaraan kepadamu, sebagaimana Allah SWT menurunkan itu kepada Al-Walid bin Mughirah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma hadza Umar bin Khattab, ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Allahumma azzal Islam bi Umar bin Khattab. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Tolong ya Allah, engkau kuatkan agama Islam ini dengan masuknya Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Umar langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka di situ maksudnya wa anna Muhammadan Rasulullah. Langsung masuk Islam Umar bin Khattab. Inilah 3 sebab di mana Umar bin Khattab lalu kemudian mendapatkan hidayah Islam. Panjang perjalanannya. Makanya kalau ada orang-orang yang selama ini memusuhi dakwah, ternyata kemudian mereka berbalik membela dakwah ini, itu banyak. Saat ini Masya Allah sangat banyak kita dapati kejadian-kejadian yang semisal seperti Umar bin Khattab ini, sangat banyak. Saya pernah berkenalan dengan, ya sekarang punya pondok besar, Masya Allah, besar sekali di Purwakarta, besar sekali pondoknya. Tapi beliau punya usaha di Cikarang situ. Dulu preman dan punya banyak sekali anggotanya. Pokoknya di kawasan itu beliaulah yang menguasainya. Dan termasuk yang membubarkan, yang menghalangi kajian. Dulu ada Ustaz Yazid, sering dulu kajian itu yang membubarkan, termasuk beliau. Masya Allah, sekarang beliau sudah bertaubat. Bahkan sekarang kajian-kajian beberapa di Cikarang itu atas ya transportasinya, semua kegiatan-kegiatannya beliau yang bantu. Dan saat ini beliau ingin menebus kesalahan-kesalahan itu. Sekarang beliau buka pondok, banyaklah hal-hal yang baik yang ingin beliau lakukan di sisa-sisa umurnya ini. Artinya kemiripan-kemiripan yang terjadi pada zaman kita ini ternyata juga sudah dialami oleh sosok orang yang mulia, sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab, yang dulu permusuhannya terhadap Islam begitu besar, tapi lalu kemudian beliau berbalik arah membela Islam. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab setelah dia masuk Islam? Ini ternyata bukan hal yang biasa yang dilakukan oleh umat Islam ketika itu. Umat Islam ketika masuk Islam biasa-biasa aja. Bahkan banyak di antara mereka yang menyembunyikan keislamannya. Tapi tidak dengan Umar bin Khattab. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau mengumumkan, mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi SAW dan para sahabat yang hadir ketika itu, yang pertama sekali beliau lakukan adalah beliau pengen tahu bahwa seluruh masyarakat Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, harus tahu bahwa Umar saat ini sudah masuk Islam. Makanya yang pertama sekali yang beliau lakukan adalah beliau datang ke rumah temannya, teman dekatnya, Abu Jahal. Setelah masuk Islam nih, lalu kemudian dia datang ketok pintu Abu Jahal di siang hari, disambut oleh Abu Jahal. Biasalah namanya teman akrab, teman baik, ya berbasa-basi, ahlan wa sahlan, silahkan masuk temanku, dan begini begitu. Tunggu dulu, kata Umar bin Khattab. Sudah beda nih terlihat sikapnya Umar kepada Abu Jahal. Tunggu dulu, kamu tahu nggak apa informasi yang terhangat hari ini? Kalau bahasa kita begitulah. Kalau di TV-TV kan ada berita-berita apa nih yang lagi viral, apa yang lagi rame gitu. Tahu nggak informasi apa hari ini yang harusnya diramekan, yang diviralkan? Kata Abu Jahal, nggak tahu. Hari ini saya umumkan bahwa saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kaget Abu Jahal ketika itu melihat teman dekatnya tiba-tiba mengikrarkan 2 kalimat syahadat.
Kaget. Saking kesalnya Abu Jahal ini, langsung diusir tuh Umar, lalu kemudian dibanting pintunya. Sampai kemudian itu ceritakan Umar masih ada di daun pintu itu, dekat daun pintu, belum keluar total, sudah ditutup pintunya. Sampai dalam riwayat diceritakan kejedot sedikit hidungnya Umar dengan pintu yang ditutup oleh Abu Jahal tadi. Saking kesalnya diusir sama Abu Jahal, Umar bin Khattab. Tapi sepertinya informasi ini tidak akan cepat viralnya. Umar mau informasi atau berita keislaman Umar ini cepat tersebarnya. Lalu apa dia lakukan lagi? Dia datang ke rumah saudaranya, pamannya dari ibunya. Jadi saudara ibunya. Kemudian dia datang ke rumah pamannya bernama Al-As bin Hashim. Dia katakan, saya sudah masuk Islam paman. Paman juga gak percaya. Lalu kemudian diusir lagi Umar. Lalu Umar datang dan berpikir, siapa sih corok informasi yang biasa mengumumkan berita-berita itu? Dikasihlah informasi kepada Umar bahwa ada satu orang yang biasa menyebarkan berita-berita, dan berita itu akan cepat tersebar. Namanya adalah Jamil bin Muammar. Kalau tidak salah Jamil bin Muammar al-Jumahi. Siapa namanya? Jamil bin Muammar al-Jumahi. Nah, Jamil bin Muammar al-Jumahi ini kalau di kita televisinya lah, televisi, radio. Jadi kalau misalnya ada informasi itu langsung disebarkan di media-media informasi itu. Nah, media informasi ketika itu tidak secanggih sekarang, maka yang dikenal orang yang cepat menyampaikan informasi itu Jamil ini. Sudah azan ya? Azan dulu kalau begitu. Nanti kita lanjutkan sedikit. Silakan untuk azan dulu. Siapa yang mau azinnya? Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala. Sampai di mana tadi? Sampai apa? Oh iya. Nyari apa tadi nih? Kalau bahasa kita apa? Sumber media lah ya. Sumber media supaya cepat informasi itu tersebar. Siapa ini orangnya yang biasa menyampaikan informasi itu? Diketahuilah tukang yang biasa gosip-gosip lah, itu adalah Jamil bin Muammar al-Jumahi. Nah, Jamil bin Muammar ini ketika didatangi oleh Umar bin Khattab, Umar mengatakan kepada Jamil, wahai Jamil, tahukah informasi yang terhangat hari ini yang perlu untuk disampaikan kepada orang-orang Quraisy? Kata Jamil mengatakan, apa itu informasinya? Ketahuilah, saya sudah masuk Islam. Jamil mengira Umar sedang mabuk. Jadi ucapan Umar ini seperti tidak pedulikan. Dia hanya berbalik arah, tidak mendengarkan. Mungkin Umar sedang mabuk ini. Dia nggak sadar apa yang diucapkannya. Lalu kemudian Umar ingin memaksakan lagi gitu. Artinya ini bukan tanpa disadari. Saya serius ini ucapan ini. Datang lagi Umar menghadap kepada Jamil ini. Informasikan kepada mereka. Habis baterainya kah? Informasikan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa saya sudah masuk Islam. Jamil mengira ini benar ini, Umar fix dia sedang mabuk. Kemudian berbalik lagi arah. Yang ketiga kalinya mengatakan, serius, saya sudah masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kaget Jamil. Karena Jamil memang terbiasa menyampaikan informasi tersebut. Lalu kemudian Jamil pun ketika itu mencari satu tempat yang tinggi, ada satu bukit khusus. Saya lupa nama bukit Ummi Abi Kubais atau apa gitu. Nama bukitnya itu Abi Kubais kalau tidak salah. Satu bukit yang biasa
informasi itu akan disampaikan. Karena di sekitar bukit tersebut biasa banyak orang yang ngumpul. Jadi biasanya supaya suara itu cepat tersebar dan banyak didengar oleh banyak orang, itu biasanya disampaikan melalui tempat yang tinggi. Dulu belum ada ini. Kalau ada mikrofon mungkin bisa dengan mikrofon menggerak suara. Kalau dulu naik ke bukit tempat yang tinggi. Itulah yang dilakukan oleh Jamil. Berteriaklah Jamil tadi mengatakan bahwa Umar sudah murtad. Kalau bahasa kita murtad, tapi kalau bahasa mereka keluar dari agama nenek moyang namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Sobi itu kalau umat Islam keluar dari agamanya namanya murtad. Kalau mereka keluar dari ajaran nenek moyangnya, mereka sebut dengan sobi. Umar telah sobi. Umar telah sobi. Dia telah meninggalkan ajaran nenek moyang dan masuk mengikuti ajaran Muhammad. Nah, ketika informasi itu tersebar luas sudah, sebenarnya yang diinginkan oleh Umar ini, apa sih yang akan dilakukan oleh orang kafir Quraisy terhadap Umar ini kalau sudah masuk Islam? Itu yang ingin yang dilakukan. Tujuan yang dilakukan oleh Umar itu apa yang respon dan reaksi dari orang-orang Quraisy ketika mendengarkan informasi Umar termasuk Islam. Ternyata mereka adem-adem ayam, seperti nggak tahu. Padahal ini gempar, ini informasi ini menggemparkan kondisi orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Nah, setelah tersebar informasi ini, setiap harinya Umar keluar rumah menantang orang-orang kafir Quraisy, siapa yang ingin berduel dengan Umar. Saking hebatnya Umar ketika itu, Umar sengaja, siapa yang ingin membenci saya? Nih, saya sudah ikut agama Muhammad nih. Benci dong saya seperti kalian membenci umat-umat Islam yang lainnya. Sakitin dong saya seperti kalian menyakiti umat-umat Islam yang lainnya. Keluar setiap hari Umar menantang orang-orang kafir Quraisy itu. Bahkan di depan Ka'bah, gak ada satupun yang berani. Ada ketika itu puluhan orang, 40 orang, dalam 40 orang yang ingin mengeroyoki Umar bin Khattab. Seharian gak bisa dikalahkan Umar itu. Padahal yang melawan Umar berapa orang? 40 orang, bayangkan. Lalu kemudian jam istirahat mereka berhenti. Misalnya siang nih, dari pagi nih berantem sama Umar, bertarung 40 orang, satu semua mengeroyok ke Umar. Sampai siang nanti mereka sepakat, udah capek kita ya, capek istirahat dulu. Dulu begitu sepakat, nanti makan dulu, istirahat dulu, selesai makan apa semua, nanti lanjut lagi. Ayo, siapa lagi? Datang lagi untuk mengeroyok. Nanti berhentinya tenggelam matahari, baru berhenti. Besok ditantang lagi sama Umar. Sekian puluh orang lagi yang menghadapi Umar, orang yang berbeda lagi. Gak bisa dikalahkan Umar bin Khattab. Sampai capek Umar bin Khattab, sampai Umar udah rebahan gini. Rebahan karena memang jamnya jam istirahat. Orang-orang kafir Quraisy ini sudah berada di kepalanya Umar. Karena memang aturan dalam bergulat, dalam apa, kalau jam istirahat udah nggak boleh disakiti. Jadi Umar tinggal berbaring karena capek istirahat. Orang beberapa sekian banyak puluh orang tadi sudah mengerumuni Umar nih. Istilahnya kalau memang ingin diinjak nih kepala Umar oleh sekian banyak orang itu bisa. Tapi karena memang bukan waktu untuk berduel. Jadi Umar mengatakan, lakukan apa yang kalian inginkan. Lakukan, silakan. Mereka takut. Akhirnya mereka beristirahat, dan di jam di mana harus bertarung lagi, mereka bertarung lagi melawan Umar. Nggak bisa dikalahkan. Hari ketiga juga sama. Hari keempat udah nggak ada satupun yang berani menentang Umar bin Khattab. Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau masuk Islam. Jadi beliau tidak malu menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Nah, ini harus kita ambil pelajaran ini. Di mana seorang Muslim dia tidak boleh malu menunjukkan syiar keislamannya. Ada orang malu kalau pakai celana misalnya cingkrang, malu dia dengan teman-teman yang lain. Takut nanti diledekin, dia ini banjir, di mana banjir nih? Takut menunjukkan identitasnya misalnya memelihara jenggot. Itu kan syiar-syiar Islam. Tidak boleh kita malu. Umar saja ketika itu menampakkan. Siapa yang berani menyakiti, silakan. Tampakkan syiar-syiar. Nggak boleh malu. Misalnya kalau kita sebagai santri keluar izin, santri itu identitasnya apa? Peci misalnya. Nggak boleh malu.
Kadang-kadang peci yang kita pakai itu akan menjaga kita. Kita kalau keluar nggak terlihat nih identitas santri kita, itu kadang mata kita jelalatan. Orang nggak tahu. Tapi kalau santri pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko atau jubah, dia akan malu tuh ngelihat mata-matanya jelalatan, ngelihat ada perempuan yang lihat pahanya di sana, yang ada di sana, yang ini, dia akan lebih menundukkan pandangannya. Gitu. Jadi nggak boleh malu menunjukkan identitas keislaman kita. Sebagaimana Umar bin Khattab tidak pernah malu. Nah, ketika itu Umar bin Khattab, banyak kisah-kisah tentang keislaman Umar bin Khattab ini, namun kita singkat bahwa Umar bin Khattab ketika meyakinkan kepada Nabi SAW, wahai Nabi, apakah kita di atas kebenaran? Ya. Terus kenapa kita harus menyembunyikan ini? Bukankah kalau kita mati dalam kondisi syahid, mereka dalam kondisi batil, dan mereka kalau mati masuk neraka? Iya, kata Nabi SAW. Kenapa kita harus malu? Kenapa kita harus bersembunyi ya Rasulullah? Kenapa kita tidak terang-terangan saja? Udah, kita mau sholat aja di depan Ka'bah. Ajak teman-teman sahabat-sahabat yang lain, mau sholat. Mau tawaf. Nah, ketika Umar merekomendasikan seperti itu, barulah kemudian para sahabat berani yang tadinya tidak pernah sholat di depan Ka'bah, mulai mereka sholat bersama Rasulullah di depan Ka'bah. Yang tadinya tidak pernah tawaf, kaum muslimin ketika itu tidak pernah tawaf, sekarang mulai tawaf bersama Nabi SAW. Sudah berani menampakkan identitas dan ajaran-ajaran agama Islam di depan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Makanya Rasul SAW memberi gelar Umar bin Khattab dengan gelar apa? Apa gelar Umar bin Khattab? Al-Faruq. Itulah gelar Umar bin Khattab. Baik, demikian kajian singkat ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam jema'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.